Bocoran soal FR Mahasiswa Part yang keempat berdasarkan PPPK tahap 2 tahun 2025. Silakan dibaca Bapak Ibu soalnya 35 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Anda seorang mahasiswa dan sekarang telah memasuki semester 6. Pada semester ini, Anda dan teman-teman Anda melaksanakan mata kuliah PKL di sebuah desa terpencil di Sumatera Barat. Saat Anda memberikan penyuluhan terkait program mata kuliah Anda kepada masyarakat setempat, masyarakat selalu bertanya dengan bahasa daerahnya. Padahal mereka mengerti dengan bahasa Indonesia, sedangkan Anda sama sekali tidak mengerti bahasanya. Sikap Anda. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Saya serahkan dulu. Oke. Saya menggunakan Google Terjemahan, ya. Apakah ini efektif Bapak Ibu, ya? Dia bertanya ini Bapak Ibu, ya. Padahal di sini Bapak Ibu dijelaskan, ya. Masyarakat selalu bertanya dengan bahasa daerahnya, padahal mereka mengerti dengan bahasa Indonesia. Seharusnya mereka bisa berbahasa Indonesia, ya. Jadi saya menggunakan Google Terjemahan, kita skip dulu ya. Yang B, meminta kesediaan masyarakat tersebut untuk menggunakan bahasa Indonesia, ya. Karena memang di soal ini Bapak Ibu ya, mereka itu mengerti dengan bahasa Indonesia. Antara A dan B, tentu yang lebih tepat yang B, ya. Yang C, menyewa orang di daerah tersebut untuk menerjemahkan bahasa masyarakat tersebut, ya. Tidak perlu Bapak Ibu ya, mencari orang pula Bapak Ibu ya, tidak efektif dan efisien, membutuhkan waktu yang lama. Maka option yang C itu langsung kita eliminasi. Yang D, merekam pertanyaannya dan mencari tahu artinya setelah penyuluhan. Padahal mereka bertanya sewaktu ya, selama proses penyuluhan tersebut ya. Jadi tidak mungkin tidak kita jawab pertanyaan dia ya. Tidak mungkin kita tunggu pula jawabannya setelah penyuluhan ya. Maka yang D itu juga kita eliminasi. Antara A dengan B, mana jawabannya Bapak Ibu? Kita buka jawabannya ya. 3, 2, 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Makasih ya Bu Nur. Bu Nur ini loyal sekali ya. Saya doakan ya Bu Nur ya. Saya doakan Bu Nur banyak sekali nanti mendapatkan rezeki, lulus ASN-nya semuanya ya, yang belajar bersama kita 140 orang di sini. Masya Allah, tabarakallah. Target sudah tercapai. Terima kasih. Hai, ini Ara. Oh ya, ini adik saya nih ya. Adik saya nih. Iya, sama-sama Ara. Sama-sama. Insya Allah kita semangat terus ya. Ini di dalam sini ada Pak Ade ya. Pak Ade, apakah ada di dalam sini, di dalam ruangan ini Pak Ade? Di WA tidak dibalas bagaimana? Dihubungi checklist 1. Oke Bapak Ibu. Ya, sudah menghilang sejak sore. Gimana itu? Oke Bapak Ibu. Ada tadi Mbak. Ya, mau jangan teh. Nggak takut sih, tapi takutnya kelupaan ya. Kelupaan kalau punya kekasih gitu. Oke. Oke Bapak Ibu, mungkin ada beliau di sini ya. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang.
Rindu itu berat ya, Bu. Iya, Bu Macang. Mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Semoga dipertemukan lagi di satu atap yang sama. Amin. Waktu sudah habis. Anda seorang ASN PPPK yang baru diangkat 2 bulan lalu di sekolah A. Saat ini tugas Anda sangat banyak, salah satunya harus mengumpulkan perangkat pembelajaran yang deadline-nya 2 hari lagi. Saat Anda menggunakan printer untuk mencetak modul ajar, printer mengalami kerusakan akibat terlalu banyak kertas yang diprint sejak pagi tadi. Tindakan Anda adalah A. Saya tidak berani berterus terang kepada kepala sekolah sebab pasti nanti kena marah. Kalau seperti ini Bapak Ibu, ini berupa pendapat ya, dan juga ini membuktikan ini kelemahan kita Bapak Ibu ya. Nah, maka yang A itu langsung kita eliminasi. Yang B, saya akan memperbaikinya diam-diam agar aman. Nah, ini kenapa diam-diam ya? Kalau yang C, saya memperbaiki printer dan siap menerima resiko atas kesalahan saya. Antara B dengan C, tentu yang lebih tepat yang C. Ya, ada langsung tindakan nyata yang positif dari diri kita. Apa itu? Yaitu langsung kita perbaiki printernya ya. Kalau yang D, melanjutkan pekerjaan seperti tidak terjadi apa-apa. Berarti ini tidak ada tindakan ya. Ini hanya berupa pasif atau diam. Jelas ya Bapak Ibu ya jawabannya? 3, 2, 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Ini terkait wawancara kejujuran ya Bapak Ibu ya. Bu Revikare, terima kasih Pak Ade dan Bu Yesa. Alhamdulillah saya sudah ujian tadi Bu. Alhamdulillah Bu Revi. Bu Revi, formasi apa Bu Revi? Hai Bunda Rina. Aduh, di sini ada suhu saya, di sini Sagan saya nih. Nah, sini ada suhu saya, selamat belajar Ibu Bapak, semoga sukses. Nah, ini didoakan oleh Bu Rina. Amin Bunda ya. Ini Bunda Rina wakil kesiswaan kita ya. Nah. Ya, selamat belajar Ibu Bapak. Semoga sukses semuanya yang di room kita ini ya. Bu, makasih berkat nonton live Ibu dan Bapak Yusmar. Bapak Yusmar ya, udah bertukar namanya. Bapak Ade yang apa Pak ya, kemarin ujian nilaiku 521. Semangat ya Ibu Indri ya. Semangat Bu Indri, itu udah tinggi tuh Bu Indri ya. Semoga masuk perankingan dan lulus menjadi ASN-nya ya. Ibu Indri. Bapak tadi enggak live ya Bun ya. Nah, Bapak Ade dia mungkin lelah karena udah lama nggak bersuah. Revika 555, Masya Allah, tabarakallah. Kita SS dulu ya. Bagaimana Bu Revika? Apakah soalnya mirip-mirip Bu Revika? Alhamdulillah Bu Deyesa. Nah, sini. Alhamdulillah semoga lulus ya Bu, amin. Lulus teman-teman kita yang belajar di sini ya. Ini dia ya. Ibu Munggarani lagi. Bu Munggarani. Alhamdulillah terima kasih Bu. Saya tadi udah ujian dapat 555. Ya, alhamdulillah. Semoga Bu Munggarani Bina semoga dipermudah ya menjadi ASN-nya dan masuk ke dalam perankingan nanti ya, Bunda ya. Malam ini malam Jumat Bu. Ya malam Jumat kenapa malam Jumat? Ya kita kan LDR. Gak ada malam Jumat kalau orang LDR nih ya, Masya Allah. Semoga nular amin. Nah, BTW asam. Ibu rumahnya di mana? Ini pertanyaannya aneh-aneh saja ya. Saya LDM Bapak Ibu. LDM Bapak Ibu. Gimana lagi Bapak Ibu? Itu ujian saya lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah Ibu mau lapor. Saya sudah ujian kemarin tanggal 6 sesi 1. Alhamdulillah dapat skor 567. Alhamdulillah terima kasih Bu. Kami screenshot dulu ya. Kalau Ibu Nop ini Bapak Ibu ya, kalau Ibu Nop itu sejak bulan puasa ya mengikuti kita ya. Nah, dia wajar saja nilainya tinggi. Ya. Aduh, kenapa ini cahayanya? Ya. Sejak bulan puasa dia mengikuti ya kalau Bu Nov.
Kalau bulan puasa saja kita kan sama kayak minum obat ya, levelnya ya, 3 kali sehari kita bulan puasa tuh. Tanyalah sama Ibu Nop. Bu Nop tuh rajin sekali tuh ya sejak bulan puasa ini dia. Jadi semua rekaman live kita ini ya, semuanya telah ditonton sama Ibu Nop tuh. Ya Bu Nop? Nah, telah ditonton samanya semua sama Bu Nop ya. Iya Bu. Oke, yang PPG mungkin apa? Mungkin nilai sempurna. Tap-tap layar, ya alhamdulillah. Pak Sadam kita yang mau ujian, Masya Allah emang ya Insya Allah ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai lagi ya Bapak Ibu soal selanjutnya. Saya kemarin mengikuti baru bulan 4, nggak apa-apa Bunda ya. Yang penting Bunda ikuti semuanya rekaman kita ya. Oke, nanti banyak sekali kita bercanda, kita lanjut lagi. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Bagi yang udah ujian boleh ya di testimoni ya, nanti saya sematkan ya. Amin Bu Nia, semoga mendapatkan nilai terbaik, amin. Yang penting kita berusaha dulu ya. Ya Pak Sadam nih apalagi ya, Pak Sadam tuh sejak awal puasa juga mengikuti kita. Waktu sudah habis. Anda adalah seorang manajer sebuah perusahaan. Anda memiliki beberapa bawahan, salah satunya anak dari kakak Anda sendiri. Suatu hari keponakan Anda tersebut terlibat masalah dengan rekan kerja yang lainnya. Tindakan Anda adalah A. Saya akan membela keponakan saya, ya. Berarti kalau membela kita ada diskriminasi nih Bapak Ibu ya. Berarti kita tidak bisa berlaku adil. Langsung kita eliminasi. Yang B, saya akan mencari tahu kebenarannya. Ya, berarti ini tabayun dulu Bapak Ibu ya. Nah, dicari kebenarannya siapa sih yang benar atau yang salah. Nah, seperti ini ya. Antara A dengan B tentu yang lebih tepat yang B. Yang C, saya memastikan keponakan saya ada di pihak yang benar. Ya, nah, kalau ini juga diskriminasi dan juga yang C ini berupa pendapat ya. Saya memastikan, berarti kan pendapat kita. Ya, padahal belum tentu mungkin adik keponakan kita ini yang benar ya. Setiap yang berupa pendapat ya sesuai dengan ini kita yang kemarin ya. Saya ulang-ulang lagi ya bagi Bapak Ibu mungkin yang baru-baru. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya, kita ulang lagi. Nah, ini dia ya. Setiap yang jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat ya. Lalu apa lagi? Pernyataan ataupun perasaan. Ya. Jadi yang nomor 3 tadi ya, yang nomor B tadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang nomor B yang C ini tadi Bapak Ibu, saya memastikan keponakan saya ada di pihak yang benar, ini berupa pendapat ya. Dan D, saya akan menghukum keponakan saya sendiri jika dia bersalah, ini juga merupakan pendapat ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Masya Allah, tabarakallah. Tap-tap layarnya ya Bapak Ibu ya. Target 50k ya. Kemarin 100k Pak Ade ya. Masa kalah saya sama Pak Ade kan? Pak Ade aja 100k. Bu, kalau ibu hamil ikut ujiannya didahulukan ya. Iya, insya Allah memang didahulukan ya. Apapun itu jenis ujian, baik itu CPNS, P3K, ujian PPG ya. Kalau ibu hamil itu didahulukan. Nggak ada mengantri kalau ibu hamil ya, didahulukan ya. Nanti keluar soal mengantri itu Bapak Ibu ya. Saya cuma 3 hari belajar di sini dengan soal-soal di Drive. Alhamdulillah merasa mudah mengerjakan soal. Terima kasih Bu Nur Fitri. Terima kasih. Ada soal seperti ini saya jawab, cari dulu kebenarannya. Oh, ada soal seperti ini tadi. Oke, kita
Kita apakan dulu ya. Ini ya berarti ya. Nah, ada soal seperti ini. Berarti kita screenshot dulu. Nanti kita buatkan VTFR-nya ya. Nah, lalu apa lagi di sini ada pertanyaan. Alhamdulillah Kak, soal kita banyak masuk baik teknis maupun mahasiswa. Masya Allah, Bu Yati ya. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu? Masuk soal FR mahasiswa. 90% kalau teman-teman kita ini ya. Sesuai dengan testimoni teman-teman kita ya, ini dia. Ini semuanya testimoni, ini nggak saya ada-ada kan ini. Nggak saya ada-ada kan ini ya. Memang mereka yang mendm saya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Nah, gimana ini dia? Nah, soalnya mirip-mirip. Ini nggak sempat saya apa nah, ini peringkat 1 ya, peringkat 1 dia 576. Nah, kalau Bu Guru Indah ini juga selama semenjak bulan puasa mengikuti kita ya, Bu Guru Indah. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Apa-apanya lah 584 dia memang yang kalau ini Bu Beyonce ya. Aku sejak puasa ikut terus live-nya katanya kan. Nah, ikut terus Bu Ibu Beyonce ini ya. Berapa sih Bu Beyonce mendapatkan nilai yang ikut rajin-rajin ikut live sejak bulan puasa lagi ya? 584. Nah, ya, jadi insya Allah kalau Bapak Ibu yang rajin-rajin nanti mengikuti kita live dan juga lihat rekamannya, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang keluar-keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang keluar-keluar semuanya. Nah, ini. Apa kata Bu Lia? Nah, ini dia ya. Jadi soal-soal yang kedua nih ya. Mahasiswa hampir mirip 90% ya. Nah, ini dia. Mahasiswa kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, Bapak Ibu, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Aku juga Bu dari awal puasa ikut. Iya Bu Taya juga ya. Semangat Bu Taya. Masih ada waktu Bu Taya 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari lagi ya Bu Taya. Semangat. Maksud soal FRPBK mahasiswa apa? Soal fail report kakak. Habis waktunya. Riri adalah seorang wakil kepala sekolah tengah mengalami konflik dengan salah satu guru di sekolah. Dan terjadi perdebatan yang didengar di dalam ruang majelis guru. Anda adalah kepala sekolah saat itu. Apa tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan Riri kepada guru lainnya. Ya. Berarti kita tanya kepada guru yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh dulu kita skip. Yang B, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Ya, kita cari tahu. Nah, kalau cari tahunya kepada siapa? Ya, ini kurang jelas juga ya. Yang option B, kalau option C, mempertemukan Bu Riri dengan rekan guru tersebut mencari solusi atas pertikaian mereka. Ya, karena memang terjadi pertikaian antara sesama guru. Bagaimana tindakan kita sebagai kepala sekolah ya untuk menengahinya? Ya kita pertemukan mereka itu Bapak Ibu ya antara guru A dan guru B ya. Antara A, B dengan C tentu yang lebih tepat yang C. Kalau yang D, mencari tahu permasalahan dan menentukan hukuman apa yang pantas diberikan ya. Kalau antara C dengan D, tentu yang lebih tepat yang mana? Yuhu. Selamat ya kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Saya
saya juga Bun, sudah lama mengikuti Bunda dan Pak Ade. Iya Bu Kopra ya. Nah, Bu Kopra juga ya, selamat ya. Pokoknya kalau yang lama-lama insya Allah ya. Bu Maca, Bu, saya baru ngikutin live Ibu dan baru beli pakai mahasiswanya kemarin. Dan saya ujian tanggal 18 ini, Bu. Wow, masih lama waktunya. Masih ada 10 hari, Bu Maca ya. Belajar terus bersama saya ya. Masih ada 10 hari ya. Masih ada 10 hari lagi. Ya. Insya Allah kalau masih ada waktu kita belajar soal-soal FR ini ya. Nah, ini dia kata Bu Yati ya. Saya screenshot dulu ya. Kalau teknis banyak jebakan, harus benar-benar teliti. Banyak tentang numerasi, literasi, dan penyandang disabilitas ya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu ya. Soal-soal seperti itu sudah ada kami buatkan Bapak Ibu ya. Contohnya soal penyandang disabilitas ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sudah banyak juga kalau literasi numerasi ini dia ya. Contoh-contoh soalnya, pendidikan literasi numerasi, sudah ada beberapa contoh-contoh soalnya. Ya, ini yang literasi numerasi, ya. Kalau yang disabilitas, ya, kalau yang disabilitas itu adalah yang pendidikan inklusif, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Soalnya, kalau sini agak panjang-panjang, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita diberikan narasi dulu, lalu apa kita sebagai guru apa tindakan ya, tindakan yang tepat yang akan kita lakukan untuk menangani anak ABK tersebut, gitu ya. Wah, Bu Hayu nih. Ya, Bu Hayu. Terima kasih Ibu Deyesa dan Pak Ade. Berkat video di YT dan di live saya bisa dapat skor 576 ya. Aduh, ini enggak terapa ya? Tunggu dulu. Nah, 576 saat saya tes tadi. Alhamdulillah Bu Hayu, semoga dipermudah ya menjadi ASN ya Bu Hayu ya. Amin amin ya robbal alamin. Rekam YT sudah. Bu, kalau ibu hamil, soal yang harus dikerjakan dulu itu apa? Teknis dulu, Bu, atau mahasiswa? Ya, kalau menurut saya ya sesuai dengan trik saya kemarin, Bapak Ibu, ya. Kalau saya menyuruhnya kan dulu mahasiswa. Kenapa? Karena kalau teknis itu takutnya Bapak Ibu udah mumet saja nanti pikirannya, ya. Jadi ini sesuai dengan tip rahasia yang saya jelaskan kemarin, ya. Kerjakanlah terlebih dahulu soal dari nomor 91 sampai 135 dulu, ya. Manajerial sosial dulu, ya, dan manajerial dan sosial kultural dulu gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu barulah kerjakan soal kompetensi teknis. Kalau kompetensi teknis ini kan sesuai dengan formasi yang Bapak Ibu lamar. Kalau yang guru berarti 90 soal SJT semuanya ya. Itu sesi yang pertama. Kalau sesi yang kedua nanti ada juga wawancara ya. Kalau wawancara ini waktunya tersendiri ya, 10 soal, waktunya 10 menit. Oke? Saya tanggal 12 Bu kemarin juga sudah join soal mahasiswa karena saya jalur Prajab. Oh, Bu Zule Prajab ya. Ya nggak apa-apa Bu Zule ya, fokus saja ke mahasiswa lagi ya. Oke Bapak Ibu, nggak bisa saya jawab semuanya. Nah, ini Bu Nop. Ya, kita screenshot lagi. Ya, ikutin trik Bu Desa, insya Allah mudah jawabnya. Amin. Kita SS dulu ya, sebentar ya. Makasih Bu Nop. Sambil saya cas ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Jadi trik-trik ini sudah ada Bapak Ibu kami berikan ini Bapak Ibu ya. Silakan kalau Bapak Ibu yang berminat ya, ini trik-triknya perbedaan manajerial sosial kultural ya. Trik manajerial, trik sosial kultural, trik wawancara ya. Ini sudah ada semuanya di folder kita ya. Silakan dihubungi saja admin kita kalau yang berminat ya. Tunggu dulu Bapak Ibu, saya cas dulu ya. Ini baterainya sudah hampir habis. Trik sosial kultural Kak, Bu Novita. Oke, di sini ada trik sosial kultural. Silakan di SS dulu ya. Bagi yang belum sempat mengorder ya, silakan di SS dulu. Ini slide yang pertama ya, dan ini slide yang kedua. Oke Bapak Ibu, mantap.
Live-nya tiap hari dong Bu tentang mahasiswanya. Kalau dulu ya, kalau bulan puasa 3 kali sehari dulu ya. Karena sekarang sudah bekerja ya Bapak Ibu ya, sudah masuk kerja ya, kadang-kadang capek ya Bapak Ibu ya, makanya 1 kali 2 hari sekarang lagi ya. Bu, saya kemarin sudah tes, alhamdulillah dapat nilai 537. Terima kasih atas soal-soalnya Bu Amin, Bu Mariam Ali ya, Bu Mariam. Semoga Bu Mariam masuk rankingan dan lulus menjadi ASN di tahun ini. Ya, yang penting kita kan sudah berikhtiar, sudah belajar ya. Bu orang Minang ya Bu, ya jaleh mana bakso ya. Yalah bakso Minang tuh payah banget wah bakso Indonesia kok Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Soal selanjutnya. Salam kenal ya bagi Bapak Ibu yang orang Minang ya. Oke, 35 detik dari sekarang. Apa Bu Jenab? Udah saya rekam. Soal saya malam ini hanya 10 soal Bapak Ibu ya. Ini sudah berjalan 5 soal. Anda adalah seorang ketua RT di Kampung Sorongan. Suatu ketika Anda didatangi oleh warga yang mengeluhkan pungli di beberapa ruas jalan menuju desa dengan alasan bantuan dana perbaikan jalan. Padahal program perbaikan tersebut berasal dari pemerintah. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah A. Meminta warga untuk bersabar dan menegaskan untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kata-kata bersabar ya, berdoa, seharusnya kan kalau di kehidupan nyata memang itu seharusnya kita ya menjadi orang sabar ya. Innallaha ma'as-sabirin ya. Tapi kalau dalam konteksnya manajerial, sosial kultural dan juga wawancara, bersabar itu adalah tindakan yang pasif atau diam ya. Maka yang A ini langsung kita eliminasi. Yang B, menerima keluhan warga dan melaporkannya pada Pak Lurah agar segera ditangani. Ya, apakah langsung kita lapor ke atasan Bapak Ibu? Kalau yang C, mendatangi lokasi terjadinya pungli dengan para pemuda desa dan melakukan pengusiran. Ya. Kalau yang D, lalu yang D ini ya, melakukan musyawarah dengan ketua RT yang juga mengalami hal serupa untuk menyiapkan tindakan penanganan dan mencegah terjadinya hal serupa di tempat yang lain. Ya. Antara B dengan D, apakah langsung kita laporkan kepada atasan kita itu Pak Lurah atau kita musyawarahkan dulu Bapak Ibu kepada ketua RT yang sama juga memiliki permasalahan dengan kita? Kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Yuhu. Oke, ini adalah indikator dari manajerial Bapak Ibu yaitu pengambilan keputusan. Untuk melancarkan tugas kerja, seorang ASN dituntut untuk memiliki kemampuan menyusun atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa atau seluruh fungsi dalam organisasi ya. Jadi kalau bisa kita musyawarahkan dulu Bapak Ibu ya. Jangan langsung kita laporkan kepada Pak Lurah. Oke Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Bagi Bapak Ibu ya yang baru-baru bergabung di sini, kalau ingin melihat tadi kan ada yang meminta kepada saya, Bu, live mahasiswanya setiap hari dong, Bu, ya. Karena ini kan soal FR. Jadi menyusunnya juga sulit Bapak Ibu, ya. Kan diketik dulu, difikirkan dulu soalnya kan. Nah, dari laporan teman-teman, jadi memang nggak bisa terkejar juga setiap hari. Tapi kalau yang kemarin-kemarin kenapa bisa setiap hari? Karena stok soal kita banyak waktu itu, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang memang ketinggalan live kita, lihat saja lagi ya di APK merah ya, GT kita Adiesa Channel. Di sini sudah banyak soal-soal FR Mansos
mahasiswa dari periode yang pertama maupun periode yang kedua ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin referensi soal mahasiswa yang paling banyak juga, boleh juga lihat di channel kita. Oke Bapak Ibu? Sini Bapak Ibu, sejak awal Maret kemarin ya, sejak bulan puasa itu rekaman labnya. Oke? Silahkan belajar saja di sini. Oke Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Soal yang ke-6 ya, soal yang ke-6. 35 detik dari sekarang. Makasih ya Bu RK Rumah Kota, tadi maghrib lihat TO Ibu, malam nonton adakan TO lagi. Ya, selalu latihan TO ya. Situ sudah ada berupa video yang memakai timer ya. Sering-sering kita TO Bapak Ibu, insya Allah nanti mempermudah kita dalam manajemen waktu ya. Waktu sudah habis. Anda adalah seorang apoteker di sebuah rumah sakit. Anda adalah karyawan baru yang belum menyelesaikan masa percobaan. Anda sangat menjaga sikap dan perkataan Anda pada rekan kerja lainnya. Suatu hari atasan Anda membawa obat-obatan ilegal tidak terdaftar untuk diperjualbelikan di apotek. Tindakan Anda, ya. A. Tidak peduli sebab saya masih masa percobaan. Kalau ada kata-kata tidak peduli, ya, membiarkan, ya, itu langsung kita eliminasi. B. Menegurnya dan memintanya untuk tidak menjual obat tersebut ya. Nah, ini juga bagus ya Bapak Ibu ya, karena di sini memang dia itu membawa obat-obatan ilegal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita tegur Bapak Ibu ya, dari dalam diri kita dulu Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang sudah tindakannya itu udah melanggar undang-undang seperti korupsi ya, penyelundupan dana ya, atau melanggar undang-undang yang telah melanggar undang-undang di negara kita seperti mengedarkan narkoba, itu langsung kita laporkan kepada atasan ya. Yang C, memberikan informasi bahwa obat tersebut ilegal ya, atau yang D, langsung melaporkannya kepada direktur rumah sakit Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu, antara ditegur atau melapor. 3, 2, 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seperti ini kan memang dia itu obat ilegal Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita tegur dulu Bapak Ibu ya. Karena baru sekali Bapak Ibu. Tetapi kalau dia sudah sering Bapak Ahmad ya. Kalau sudah sering dia melakukan kesalahan ya, langsung kita lapor. Atau kalau kesalahannya itu adalah pelanggaran berat ya, seperti penyelundupan dana, korupsi, melanggar undang-undang di negara kita seperti mengedarkan narkoba, itu langsung kita laporkan. Kalau di konteks soal ini kan baru satu kali ini dia Bapak Ibu ya, dia itu membawa obat-obatan ilegal ya. Nah, jadi ini kalau bisa kita tegur dulu ya, kita tegur dulu. Tetapi kalau dia sudah sering membawa obat-obatan ilegal, sudah sering, berarti langsunglah kita laporkan. Oke? Jadi pendekatan pribadi dulu ya. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Lihat di Ibu Desa ada triknya. Ya, terima kasih ya Bu Jana Pasau ya, telah memperjelas.
Terima kasih Bu, berkat beli paket komplit guru dari Ibu, skor saya mendapatkan 573. Masya Allah, tabarakallah. Selamat ya Ibu Bu Ejak ya. Semoga berkah, barokah ya. Dan masuk perankingan dan dimudahkan menjadi ASN di tahun ini ya Bun. Semangat. Anda sedang liburan di sebuah pulau bersama keluarga. Tiba-tiba atasan meminta Anda mengerjakan tugas secara online dengan segera. Anda tidak dapat meninggalkan anak-anak yang sedang minta ditemani bermain. Saat ini banyak jasa pengetikan dan pengerjaan tugas secara online. Tanggapan Anda terkait hal tersebut adalah A. Saya ikut memanfaatkan jasa online ya. Jadi di sini memang Bapak Ibu kita itu saat sedang liburan ya, kita itu harus mengerjakan tugas Bapak Ibu ya. Kalau terkait manajerial bagaimana Bapak Ibu? Masih ingat nggak Bapak Ibu kalau terkait manajerial Bapak Ibu? Kita buka dulu lagi trik cepat kita Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau manajerial Bapak Ibu yang poin nomor 8 ini ya. Utamakanlah Bapak Ibu ya, utamakanlah pekerjaan dibandingkan ya kepentingan pribadi. Betul Ibu Taya ya, pekerjaan diutamakan ya. Oke, kita kembali lagi ke soal tadi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya ikut memanfaatkan jasa online berarti kita itu nggak mengutamakan pekerjaan ya, kita suruh orang mengerjakan pekerjaan kita ya. Berarti kita tidak berintegritas Bapak Ibu, langsung kita eliminasi ya. Meninggalkan anak sebentar untuk mengerjakan tugas tersebut. Kalau yang C, saya mengerjakan sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya ya. Kalau ini meninggalkan anak sebentar ya. Antara B dengan C, tentu yang lebih tepat yang C ya. Kita kerjakan dulu sendiri tugas itu, lalu kita titipkan mungkin kepada ibu kita ataupun kepada keluarga saudara kita dulu ya, sementara gitu ya. Karena di sini kan memang liburan ya. Kalau yang D meninggalkan anak sebentar saja bukan masalah besar. Kalau yang D ini berupa pendapat. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan ya, harapan itu langsung juga kita eliminasi. Maka jelas ya Bapak Ibu ya, utamakan pekerjaan. 3, 2, 1. Yuhu. Ya kan kadang-kadang mengecoh ya Bapak Putra bungsu ya. Jadi kita kerjakan dulu sendiri tugas tersebut dan menitipkan anak pada keluarga lainnya. Ya kan kalau kita liburan pasti ada kita bawa keluarga kita kan. Nah mungkin kita aja sama anak kita kan. Pasti kita bawa suami kita mungkin ya. Atau adik kita mungkin. Oke, pokoknya kita kerjakan, kita utamakan dulu pekerjaan. Dan juga kalau bisa kita mengerjakan pekerjaan itu kita sendiri ya, bukan orang lain. Oke Bapak Ibu, trik-trik manajerial Bu. Oke, Ibu Ayu Lestari. Di sini ya, manajerial. Silakan bagi Bapak Ibu ya, yang baru bergabung silakan di SS ya. Makasih ya Pak Syadam. Ini slide yang kedua. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, soal FR manajerial itu yang banyak keluar itu soal banyak keluar terkait kerja sama tim ya. Apakah kita itu sebagai atasan, apakah kita sebagai anggota ya, apakah kita sebagai ketua tim atau apalagi ke manajer ya. Nah, pokoknya seperti itulah Bapak Ibu ya, kepala divisi gitu ya. Nah, kalau soal FR itu adalah soal fair report dari teman-teman kita yang telah ujian baik tahap 1 dan tahap 2 ya. Lalu bagaimana atasan kalau menghadapi bawahan yang susah diatur? Bagaimana jika ada anggota tim yang tidak mau kerjasama? Jadi ada juga soal
kita itu deadline ya, tetapi anggota tim kita itu kecelakaan, bagaimana tindakan kita ya. Nah, itu sering kali banyak untuk manajerial ya. Kalau yang sosial kultural Bapak Ibu ya. Oh, sosial kultural yang ini dia. Kita lihat dulu yang FR sosial kultural, yaitu paket yang kedua ini ya. Ini dia ya, kalau soal FR PPK sosial kultural, yaitu soal terkait cara kita berinteraksi di masyarakat. Mungkin kita sebagai ketua RT ya, atau kita sebagai masyarakat gitu ya. Bagaimana jika ada tetangga kesusahan tapi kita ada lagi pekerjaan, teman Anda mengajak mengobrol saat Anda masih dalam bekerja, atau ada juga soal Anda suku minoritas, bagaimana tindakan Anda ya. Lalu soal apa lagi? Wawancara ya. Kita lihat lagi kalau wawancara. Ini manajerial tadi ya. Kalau wawancara yaitu soal itu yang banyak terkait komitmen ya. Kalau komitmen Bapak Ibu, soal itu adalah soal perbandingan. Misalnya kita adalah pelanggan toko A, ya biasanya kita belanja di toko A. Ternyata toko B sekarang sudah diskon besar-besaran. Apakah kita beralih ke toko B? Ya, jadi kita itu diuji ya, diuji keimanan kita ya, keimanan ya, komitmen. Ya, diuji komitmen kita. Ya, jadi kalau soal komitmen itu ada nanti soal perbandingan ya. Lalu bagaimana jika Anda lupa pada tugas yang diberikan? Ada lagi soal terkait kesopanan, kejujuran, keadilan ya, dan juga soal-soal terkait mengantri, banyak lagi soal-soalnya. Oke Bapak Ibu, mantap. Cara beli paketnya gimana Bun? Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin semuanya kumpulan soal kita ya. Di sini Bapak Ibu ya, seperti ini contoh-contohnya. Ya, ada materi dulu, lalu ada contoh soal, pembahasan. Langsung saja hubungi admin kami di sini ya. Saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan dihubungi saja admin kita ya. Boleh di SS saja nanti. Setelah live saja boleh dihubungi ya. Semakin mendekati ujian semakin deg-degan Bu, insya Allah Bu Jenab ya. Bu Jenab kan memang rajin sama kita ya, insya Allah nanti dipermudah ya. Yang penting kita sudah berusaha, ikhtiar ya, panjatkan doa apalagi Bapak Ibu ya. Kalau bisa Bapak Ibu, nanti menggaleh pula saya nanti ya, menggaleh. Kalau bisa ya memang ini ya, diamalkan ini Ratib Al-Hadad ini, bukan menggaleh sekarang ya. Tetapi memang ini bagus sekali doa-doa dari Ratib Al-Hadad ini ya, doa-doa kesuksesan kita ya, insya Allah. Insya Allah ini semua doa-doa di sini membuat kita sukses. Ini adalah amalan-amalan konten-konten kreator yang 100 juta per bulan. Nah ini dia nih tipsnya. Ya kalau bisa diamalkan ini doa-doa ini ya. Tetapi kan memang saya nggak jualan di sini dulu ya. Nanti kalau jualan di VT saja ya. Tapi ini salah satu yang saya amalkan juga ya, Ratib Al-Hadad ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada hajat ya, sepertinya contohnya kita sekarang mau lulus P3K kan, nah baca-baca doa, apalagi besok hari Jumat ya, setelah sholat asar hari Jumat bagi yang muslim, itu adalah doa mustajab. Silakan dipanjatkan doa sebanyak-banyaknya setelah sholat asar besok ya. Kak, aku udah ujian, kenapa baru FYP ke aku? Ya, itulah ya Bapak Ibu ya, memang Allah ya, itu kehendak Allah itu ya Bapak Ibu ya. Yang mentakdirkan kita itu bertemu tuh Allah Bapak Ibu ya, nggak apa-apa Bun Istikana ya, memang belum saatnya kita bertemu ya. Kan tipe soalnya SJT enggak, ini Bun Dunia. Nah, pokoknya Bun Dunia. Contohnya ini Bun ya, ini adalah poin nomor 24. Ini adalah materinya dulu Bun. Ini soal SJT-nya Bun ya, ini pembahasannya Bun ya. Ini soal-soal SJT-nya. Misalnya contoh kisi-kisi nomor 25, facilitating learning. Ini untuk guru ahli pertama ya. Semua guru ya. Guru itu tidak ada lagi mengarah ke mapel ya. Guru itu soalnya berbentuk SJT, situational judgment test ya, yaitu berisi tindakan ya, kasus kita ditunjuk untuk menyelesaikan tindakan yang nyatanya ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita diberikan dulu materinya Bapak Ibu, apa itu facilitating learning. Lalu kita berikan juga contoh-contoh soal SJT ya.
dari facilitating learning, lalu ada pembahasannya ya. Ada lagi soal yang kedua, ada lagi tips menghadapi soalnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin pakai-pakainya langsung saja hubungi di sini. Oke Bapak Ibu, waktu kita 15 menit lagi nih Bapak Ibu ya. Kita sudah di soal nomor berapa tadi? Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Nomor 8 ya. Nomor 8 lagi ya. Dina terpilih sebagai ketua tim pemasaran. Di hari pertamanya, bekerja seorang pelanggan mengeluh akan sebuah produk yang mereka jual. Produk tersebut dibeli saat Dina belum menjadi ketua tim. Tindakan Dina sebaiknya: A. Melimpahkan tanggung jawab kepada ketua tim sebelumnya ya. Apakah seperti itu Bapak Ibu ya? Karena memang produk itu dibelinya saat si Dina ini belum menjadi ketua tim ya. Boleh kita skip dulu, kita lewati dulu ya. Yang B, mengganti produk tersebut dengan yang tidak cacat. Kita harus menyelesaikan permasalahannya dulu Bapak Ibu baru mengganti produk ya. Kalau yang C, meminta bawahannya menangani kesalahpahaman yang terjadi, berarti tidak kita yang bertindak langsung Bapak Ibu ya, kita minta orang lain ya, berarti yang C ini juga kita eliminasi. Kalau yang D, menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai prosedur yang berlaku ya. Antara B dengan D, apakah kita mengganti produk atau kita menyelesaikan permasalahan itu dulu Bapak Ibu sesuai prosedur? Kita buka jawabannya 3, 2, 1. Yuhu. Ini ya betul ya Bu Zule ya. D sudah mewakili yang B. Betul Bu Zule ya. Jadi integritas ini termasuk integritas yaitu tanggung jawab. Wow, Bu Kopra walaupun sudah hujan ya, yang penting Bu Kopra bergabung terus di sini ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Salsa adalah salah seorang junior di sekolah Bakti Jaya. Sekolah tersebut mulai menerapkan sistem digital untuk semua guru dalam kenaikan pangkat. Salsa mengetahui dan mahir menggunakan sistem digital tersebut. Sedangkan guru senior banyak yang belum paham terkait sistem digital kenaikan pangkat tersebut. Tindakan Salsa sebaiknya. Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab C. A. Mengerjakan tugas dengan maksimal dan membantu jika diminta. Berarti kalau yang A ini tidak ada kesadaran yang penuh dari dalam diri kita Bapak Ibu ya. Kalau diminta baru kita tolong. Nah, berarti yang A itu langsung kita eliminasi. B. Menawarkan diri untuk membantu para guru senior yang membutuhkan. Boleh sekali.
Yang C, mengajukan diri sebagai pemateri dalam workshop penggunaan sistem digital dalam kenaikan pangkat di sekolah. Yang D, jika diperlukan maka Salsa seharusnya membantu para guru senior. Ini hanya berupa pendapat. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan, harapan langsung kita eliminasi. Mana lebih tepat Bapak Ibu? Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Yuhu. Gimana itu Bu Zule? Mana tuh Bu Zule? Astagfirullah. Jawabannya B Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, di sini kata kuncinya yaitu guru senior Bapak Ibu ya. Mengetahui yaitu sedangkan guru senior banyak yang belum paham ya. Jadi kalau guru senior berarti kita tawarkan diri kita kepada guru-guru senior ya. Kalau untuk yang C ini untuk secara umum semuanya ya. Kalau sebenarnya kan ya yang C. Tetapi kan ini guru senior Bapak Ibu ya. Ya sama seperti sekolah saya ini Bapak Ibu. Sama seperti sekolah saya ini, kalau guru senior tidak ada di sekolah saya ya. Kami di sini guru-guru muda saja ya. Mungkin guru seniornya hanya beberapa Bapak Ibu yang nggak bisa ya. Makanya kita tawarkan diri kita dulu Bapak Ibu ya, membantu guru itu ya. Tetapi kalau banyak Bapak Ibu ya memang kalau semuanya ya, kalau di sini kan memang guru senior yang belum paham. Tapi kalau semua rata-rata guru yang belum paham, ya bagus. Astagfirullah. Bagus pilihan yang C, oke? Okay? Astagfirullah, sudah belibet saya Bapak Ibu. Karena ini sudah malam, ini sudah lelah saya ini Bapak Ibu. Astagfirullah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Ya Bapak Ibu, jadi ikhlas saja ya, jawabannya B ya Bapak Ibu ya. Ikhlas saja lagi ya, jawabannya B ya. Ya, Ibu Marisa tapi kok poinnya 3K ya. Berarti saya tuh kadang-kadang kan kalau kita mengetik ini kan kurang fokus Bapak Ibu ya. Namanya saya manusia Bapak Ibu ya. Tadi ini mengetiknya Bapak Ibu ya di sela-sela ada waktu setelah ngajar ketik lagi, setelah ngajar ketik lagi ya, namanya manusia kan. Saya sempat-sempatkan saja Bapak Ibu ya. Nah, saya sempat-sempatkan saja. Jadi memang saya ini manusia yang kurang sempurna ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dimaafkan ya kalau nomor soal 43 tadi ya, 44 tadi ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal 45. 35 detik dari sekarang. Sudah habis baterai saya. Anda adalah salah satu guru TIK di sekolah X. Suatu hari ada program di komputer dari ibu tata usaha yang digunakan sehari-hari mengalami kerusakan. Ya, jadi kita sebagai guru TIK ternyata ada ya teman kita salah satunya ibu guru tata usaha ya. Dia itu komputernya rusak ya, atau program di dalam komputernya itu rusak ya. Anda diminta untuk memperbaikinya. Sebelumnya, Anda tidak pernah mencoba memperbaiki program komputer ini. Sementara itu, semua program komputer tata usaha harus segera diperbaiki. Tindakan Anda. Ya, rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab B dan menjawab C. A. Mencoba memperbaiki program komputer tersebut sebisa saya. Boleh Bapak Ibu? Kita skip dulu. Yang B. Menelpon guru TIK yang berpengalaman untuk datang membantu. Ya. Kalau bisa Bapak Ibu harus ada tindakan yang nyata yang langsung dari diri kita ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan trik kita kemarin Bapak Ibu. Ya, nah ini dia Bapak Ibu ya. Kita lihat yang ini dia ya, poin nomor 3 ya. Pilih tindakan nyata yang positif ya. Kalau bisa berasal dari diri kita sendiri Bapak Ibu ya.
berasal dari diri kita sendiri. Maka kalau yang antara A dengan B, tentu yang lebih tepat yang mana Bapak Ibu? Yang A. Ya, karena kita kan sama-sama guru TIK Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bisa kita coba saja memperbaikinya dulu Bapak Ibu ya, sebisa kita ya. Kalau yang C, mencari berbagai referensi untuk memperbaiki program komputer atau usaha tersebut hingga bisa dijalankan ya. Nah, kalau di sini jelas ya, jelas tindakan positifnya ya. Apa itu tindakan positifnya? Yaitu mencari berbagai referensi. Kalau ini kan sebisa kita saja ya. Kalau di sini jelas tindakannya mencari berbagai referensi ya. Antara A dengan C, tentu yang lebih tepat yang C. Kalau yang D, saya rasa komputer itu perlu diistirahatkan sejenak ya, karena dari pagi digunakan tanpa henti. Kalau yang D ini hanya berupa perasaan ya, saya rasa ya, berupa perasaan. Kalau ada berupa perasaan, pendapat, pernyataan, harapan, langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Ya, kalau bisa Bu Tika ya, kalau bisa memang tindakan itu yang nyata dari diri kita sendiri. Kalau bisa kita lakukan sendiri dulu, kita lakukan dulu, baru kita minta tolong orang lain. Tetapi kalau sudah kita berusaha, kita tidak bisa, barulah minta tolong kepada orang lain. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita cukupkan rekamannya 1 jam. Kita tambah lagi lah soalnya ya Bapak Ibu ya. Ini kan banyak yang baru-baru ini ya. Banyak yang baru-baru ya. Nah, kita lihat di sini ya. Oke Bapak Ibu, soal selanjutnya. Wah, semangat ya Bu Nia. Bu Mel masih semangat ya. Semangat Bu Nia. Insya Allah debaynya nanti ya juga semangatnya seperti Bu Nia ya. Jadi kalau kita semangat, insya Allah anak kita tuh juga semangat nanti, insya Allah ya. Yang belum tes semangat, kuncinya jangan panik. Nah ini Bapak Aco menyemangati kita ya. Yang belum tes semangat, kuncinya jangan panik, baca soal pas tes buru-buru. Jadi harus tenang kita Bapak Ibu ya. Gak boleh cemas. Anda salah satu anggota tim yang sedang menangani proyek A. Proyek A dikabarkan mengalami masalah. Atasan menyalahkan ketua tim dan ketua tim menyalahkan semua anggota. Anda adalah salah satu yang paling disalahkan atas masalah tersebut. A. Saya tidak pernah melakukan tindakan yang salah dalam mengerjakan proyek. Kalau seperti ini kita tidak mau disalahkan, kita mau menang sendiri dan juga ini berupa perasaan ya. Kalau yang A ini tidak bagus sebagai jawaban ya Bapak Ibu ya, langsung kita eliminasi. Yang B, seharusnya saya tidak disalahkan sebab saya mengerjakan sesuai perintah yang diberikan. Nah, kalau ini kita melakukan pembenaran terhadap diri kita sendiri juga, ya. Berarti ini juga tidak objektif Bapak Ibu ya. Yang C, saya menerimanya dan memperbaiki kesalahan saya, ya. Karena memang mengalami masalah Bapak Ibu, berarti kita itu harus introspeksi diri, evaluasi diri, ya. Kita terima dan kita perbaiki kesalahan kita, ya. Kalau yang D, saya berharap proyek ini berhasil meski ada rintangan ya. Saya berharap ada kata-kata berharap ya, termasuk itu harapan. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan ya, harapan, perasaan, langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Jawabannya adalah C. Oke, soal selanjutnya.
Amin. Bapak Aco mendoakan kita semua di sini ya. Semua yang belajar lolos P3K. Amin amin ya robbal alamin. Yang penting kita berusaha ya Bapak Ibu ya. Suatu hari Anda sedang melakukan penyuluhan kesehatan di desa terpencil. Jaringan internet sangat susah di desa tersebut. Di hari yang sama, pasangan Anda melaksanakan seminar online. Ia meminta agar Anda ikut menyaksikan seminarnya. Sikap Anda: A. Segera ke tempat tinggi agar memperoleh sinyal yang bagus dan izin meninggalkan tugas Anda sejenak. Ya, berarti ini kita meninggalkan tugas Bapak Ibu. Ya, langsung kita eliminasi. Yang B, fokus melaksanakan tugas Anda sebagai penyuluh kesehatan dan meminta pengertian pasangan Anda. Kita skip dulu ya Bapak Ibu ya, yang B itu. Yang C, menunggu jam istirahat untuk dapat mengucapkan selamat pada pasangan Anda. Oke Bapak Ibu, kita skip dulu. Yang D, menyalakan handphone sambil melakukan penyuluhan. Kalau yang ada nanti Bapak Ibu di soal itu ada kata-kata sambil ya, sembari ya, atau melakukan kegiatan dua kegiatan secara bersamaan ya. Itu hasilnya nanti Bapak Ibu tidak akan maksimal ya. Maka yang D ini juga langsung kita eliminasi. Kasih Bu Rizka. Antara B dengan C. Kalau yang B berarti kita fokus kepada tugas kita, tetapi kita mengabaikan pasangan kita ini Bapak Ibu ya. Padahal dia ini Bapak Ibu seminar online Bapak Ibu ya. Dia seminar online ya, tetapi kalau yang C kita tunggu jam istirahat, berarti kan kita mengerjakan tugas kita. Saat kita menunggu jam istirahat, kita ucapkanlah selamat kepada pasangan kita. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu antara B dengan C? Yang bisa menguntungkan kedua belah pihak Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, takut saya ini namanya bunda atau istri sah karma. Ada pisau-pisaunya. Kok gitu sekali namanya? Bapak atau ibu ini? Astagfirullah, takut saya nih ada pisau-pisaunya. Terima kasih Ibu Titi ya, dikasih saya jeruk ya, enak sekali nih malam-malam minum jeruk dingin ya. Bu banyakin soal-soal mengecoh gini Bun ya. Ya, insya Allah ya, karena soal kita sudah banyak sekali ya, part-partnya ini. Soal-soal FR itu sebenarnya sudah banyak ya. Jadi ini sudah banyak sekali soal FR, baik itu periode 1 dan periode 2 Bapak Ibu ya. Jadi tinggal Bapak Ibu baca aja semua lagi soal-soal FR saya ini ya. Bagi yang baru-baru ini soal-soal FR nih semuanya. Soal FR, soal prediksi, baik itu periode 1, periode 2. Jadi sudah stok juga kayak bisa soal ya Bapak Ibu ya. Jadi dibuat dulu soalnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Soal selanjutnya. Akun anak saya Bu Guru. Oh, akun anak, Bun. Iya, sama-sama Bu Afan. Makasih ya. Ini soal FR guru kelas SD Kak. Ya, kalau guru Bapak Ibu ya, kalau guru itu bersama tim saya juga, silakan diorder saja ya paket-paketnya di sini. Ada paket guru ya, ada paket penata layanan, ada paket operator layanan ya, paket administrasi dan juga paket mahasiswa. Kalau soal guru itu tidak ada lagi Bapak Ibu yang mengarah ke mapel, soal itu berbentuk SJT ya. Contohnya seperti apa, Bun ya? Contohnya seperti ini soalnya ya, yaitu berpikir kritis. Kami berikan dulu materinya Bapak Ibu ya. Setelah materi di sini Bapak Ibu ada contoh soal SJT-nya ya. Jadi soal SJT itu secara umum, tidak ada lagi PGSD, PJOK, matematika, fisika, dia itu secara umum ya. Lalu ada pembahasan sampailah nanti Bapak Ibu kisi-kisi ke 39 ya.
Oke, bagi Bapak Ibu yang berminat silakan di SS saja ya dalam waktu 10 detik ya. Di screenshot saja dulu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal selanjutnya. Suatu hari Anda berada dalam situasi sulit karena penghasilan Anda tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anda harus menyiapkan kebutuhan dapur, biaya sekolah adik, setoran bank yang rutin setiap bulan, dan lain-lain. Saat Anda kebingungan, Anda menemukan kantong plastik berisi uang sebanyak 2 juta rupiah. Sikap Anda: A. Menganggap ini rezeki dan langsung menggunakannya. Berarti ini langsung kita eliminasi ya, karena berupa pendapat. B. Ragu-ragu dan memperhatikan lembaran demi lembaran agar tidak kena prank. Berarti ini merupakan pendapat juga ya, dan juga perasaan. Yang C. Mencari pemiliknya dan mengembalikan uang tersebut seluruhnya. Bagus sekali. Ya, karena ada tindakan yang nyata dari diri kita ya Bapak Ibu ya. Tindakan nyata yang positif. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu kita carilah pemiliknya dan mengembalikan uang tersebut. Kalau yang D, mencari pemiliknya dan mengharap imbalan untuk memenuhi kebutuhan. Ada kata-kata mengharap ya, harapan. Setiap berupa harapan, langsung juga kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu! Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini termasuk integritas, yaitu jujur dan berani. Utamakan sikap jujur ya Bapak Ibu ya. Selalulah memiliki integritas yang tinggi meskipun dalam keadaan sulit. Ketika menemukan barang yang bukan milik sendiri, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pamrih. Oke, soal selanjutnya. Waktu sudah habis. Anda adalah utusan untuk melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan di luar negeri. Rapat akan diadakan malam nanti. Anda sudah tiba di bandara sejak pagi agar tidak terlambat. Akan tetapi, keberangkatan pesawat Anda ditunda dengan beberapa alasan yang tidak diberitahukan. Kemungkinan akan berangkat paling lambat sore hari. Jika memaksakan menunggu hingga sore hari, maka kemungkinannya Anda akan terlambat mengikuti rapat. Sikap Anda: A. Saya berangkat menggunakan jalur laut saja, meski akan lama di perjalanan. Padahal kita takutnya terlambat ini Bapak Ibu ya. Maka yang A ini tidak tepat sebagai jawabannya. Langsung kita eliminasi. Kalau yang B, saya meminta pemakluman untuk telat menghadiri rapat ya. Ada kata-kata maklum juga ya. Nah, kalau yang ini juga tidak jelas tindakannya Bapak Ibu ya. Masa kita hanya meminta pemaklumannya ya. Kalau C, saya memesan tiket maskapai lain yang langsung berangkat pagi ini ya. Antara A, B, atau C, tentu yang lebih tepat yang C ya Bapak Ibu ya. Kenapa?
karena ada langsung tindakan nyata yang positif dari diri kita pesan tiket ya, dan langsung kita berangkat pada pagi hari ini. Yang D, saya meminta saran dari atasan agar mereka memaklumi keterlambatan saya. Ini sama juga B dengan D ya. Maka jawabannya adalah yuhu. Betul Bapak Ibu, tepat sekali. Jawabannya adalah C. Masya Allah Ibu Sunflow. Nah ini Ibu Sunflow. Halo Ibu, Alhamdulillah aku udah tes, aku dapat skor 576. Masya Allah, tinggi sekali ya Bunda ya. Aku sering nonton live Ibu. Makasih ya Bu. Iya sama-sama Ibu Sunflow ya. Semoga Bunda masuk ke dalam rankingan ya Bun ya. Dan diluluskan menjadi ASN-nya ya. Siapapun yang belajar ya, baik itu di room kami, dimanapun kalian Bapak Ibu belajar ya. Kita sudah berusaha, insya Allah nanti kalau hasilnya itu serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Bapak Ibu nasibnya sama ya dengan teman-teman kita yang udah tinggi-tinggi tadi nilainya ya. Ini termasuk tinggi nih ya, 576 ya Bu Sunflow ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Makasih Bu Yova. Anda adalah orang yang giat. Anda diberikan beberapa rincian tugas untuk dilakukan hari ini dengan waktu yang telah tertera. Semua sudah diperkirakan akan selesai tepat di waktu pulang kerja. Tindakan Anda? A. Saya mengerjakan tugas sesuai rincian waktu. Jadi, sudah ada Bapak Ibu waktu jam 7 sampai jam 8 ini yang akan kita kerjakan. Jam 8 sampai jam 10 ini yang akan kita kerjakan. Jadi, setelah telah rinci sekali ya tugas-tugas itu sesuai dengan rincian waktu yang telah kita buat ya. Yang B, saya mengerjakan semuanya sekaligus dalam satu waktu agar cepat. Kalau yang B ini tidak maksimal Bapak Ibu ya, lebih baik kita rinci tugas kita itu secara waktunya ya. Kalau yang C, saya berusaha mengerjakan sesuai kemampuan saya, berarti ini pasrah saja Bapak Ibu. Kalau yang D, saya berharap. Kalau ada kata-kata harapan, kata saya langsung dieliminasi ya. Maka jelas ya jawabannya ya, 3, 2, 1. Yuhu. Lanjut lagi Bapak Ibu, 5 soal lagi. Anda seorang panitia ujian akhir sekolah kelas 12. Kepala sekolah Anda selalu memerintah dengan suara keras bahkan kata-kata kasar setiap hari. Anda sebagai panitia 5 tahun ini sangat rajin dan loyalitas. Anda sering merasa sedih dan bosan dengan sikap kepala sekolah Anda. Saat ini Anda dipercaya untuk memegang dokumen soal ujian akhir tersebut. Tindakan Anda. A. Saya akan membocorkan dokumen soal tersebut jika terpaksa. Berarti ini Bapak Ibu
tindakan nyata yang negatif ya Bapak Ibu ya, langsung kita eliminasi. Masa kita bocorkan ya. Kalau yang B, saya akan memberikan kesempatan pada diri saya untuk berbuat baik demi kehidupan saya ke depannya. Kalau yang B ini bagaimana Bapak Ibu? Kalau yang B ini hanya berupa pendapat. Kalau yang C, saya menjaga dokumen soal ini meski selama ini kepala sekolah saya tidak baik. Kalau yang D, saya tertantang untuk mencoba membocorkan. Apalagi yang D ya. Antara B dengan C ya. Mana jawabannya? 3, 2, 1. Yuhu. Lebih tepat Bapak Ibu yang C. Oke Bapak Ibu, soal selanjutnya. Anda sedang mengerjakan proyek pembangunan. Saat bangunan sudah rampung 90%, ternyata salah satu bangunan roboh disebabkan pondasi yang tidak kuat. Rata-rata Bapak Ibunya menjawab B ya. A, saya berjanji memperbaiki seluruh bangunan kembali, padahal Bapak Ibu sudah 90% Bapak Ibu. Berarti kalau kita perbaiki lagi Bapak Ibu dari nol, berarti pekerjaan kita yang tadi ini sia-sia saja. Maka yang A itu tidak efektif dan efisien ya. Langsung kita eliminasi. Yang B, saya memperbaiki bangunan rusak dari dasarnya. Berarti yang rusak-rusak saja Bapak Ibu kita perbaiki. Ya, boleh. Saya mengoreksi kesalahan pembuatan bangunan yang rusak, hanya mengkoreksi Bapak Ibu. Mana yang lebih tepat memperbaiki atau mengkoreksi? Tentu yang lebih tepat yang memperbaiki. Yang D, saya membatalkan proyek bangunan yang sudah rusak. Ya, padahal sudah rampung ini 90% Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jawabannya adalah 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu yang menjawab B. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, 3 soal lagi. Anda memiliki seorang rekan kerja. Anda sering memberikan pertolongan untuk banyak keperluannya. Salah satunya adalah rekomendasi Anda yang menyebabkan ia diterima di perusahaan saat ini. Saat ini Anda sedang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang sekitar dikarenakan Anda sedang terjebak hutang di berbagai platform pinjaman online. Akan tetapi, rekan kerja Anda tersebut tidak berniat untuk menolong Anda. Sikap Anda adalah, rata-rata Bapak Ibunya menjawab C ya. A, memaksanya untuk membantu mencari jalan keluar. Kalau yang B, memelas belas kasihan agar ia mau membantu saya, ya. Kalau yang ini kita minta belas kasihan ya Bapak Ibu ya. Antara A dengan B juga kita eliminasi ya.
Kalau yang C berjuang mencari jalan keluar lain dan tidak mengharapkannya, ya. Karena memang di sini Bapak Ibu, teman kita itu Bapak Ibu tidak berniat untuk menolong kita Bapak Ibu, ya. Jelas tidak berniat. Makalah kita berjuanglah mencari jalan keluar sendiri, ya. Kalau yang D kecewa, berarti kalau kecewa itu berupa perasaan, ya. Setiap yang berupa perasaan, ya, pernyataan harapan langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Oke, soal selanjutnya. Anda adalah ketua tim perencana di perusahaan X. Anda sudah terbiasa menangani tugas-tugas besar, akan tetapi berbeda dengan para anggota tim. Terkadang mereka mengeluh kelelahan dan terkadang bosan dengan rutinitas mereka sehari-hari. Tindakan Anda sebagai ketua tim adalah A. Menyemangati dan memberikan mereka teguran dengan tegas bahwa bosan tidak menyelesaikan semua pekerjaannya. Ya, ini sangat tegas juga ya. Kita skip dulu. Yang B, menyemangati dan memperingatkan kembali akan tugas dan target tim yang telah disepakati bersama. Antara A dengan B, tentu yang lebih tepat yang B. Ya, kita semangati Bapak Ibu, lalu kita ingatkan lagi ya tentang kesepakatan kita bersama. Kalau yang A itu langsung kita tegur ya secara tegas. Nah, maka antara A dengan B lebih tepat yang B ya. Yang C menyemangati mereka dan mentraktir mereka makan. Kalau ada kata-kata mentraktir ya, atau ada lagi nanti memberikan hadiah atau berupa materi-materi lah Bapak Ibu ya, itu jangan dipilih menjadi jawaban ya. Maka yang C ini juga kita eliminasi. Yang D mengajak mereka bercanda dan berekreasi pada hari libur. Ini juga tidak merupakan jawaban ya. Maka jawabannya adalah yuhu. Iya Bapak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad. Gak apa-apa Pak Ahmad ya. Istirahat dulu ya. Kalau yang sudah ngantuk istirahat ya. Kita sebentar lagi end live juga ya. Oke, soal selanjutnya. Soal terakhir ya. Hari ini manajer Anda digantikan oleh manajer baru. Semua karyawan melihat cara kepemimpinan mereka sangat berbeda. Anda sudah terbiasa dengan cara kepemimpinan manajer lama. A. Saya tetap bekerja sesuai sistem kerja lama sebab lebih mudah ya. Ini mengelola perubahan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada perubahan di pekerjaan kita ya, kita harus bisa menyesuaikan diri. Kalau yang A itu menolak berarti perubahan ya, maka yang A itu langsung kita eliminasi. Yang B, saya menyesuaikan diri dengan sistem kerja baru. Antara A dengan B, tentu yang lebih tepat yang B. Ya, kita bisa menyesuaikan diri dengan kerja kita yang baru. Yang C, saya mencoba mendekati manajer baru agar lebih mudah dalam menyelesaikan tugas. Kalau seperti ini Bapak Ibu kita cari muka ya Bapak Ibu ya, jangan mencari muka, carbok. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan seperti ini. Kalau yang C langsung juga kita eliminasi.
Yang D, saya mengajak seluruh karyawan untuk meminta manajer menyesuaikan sistem kerja kami. Masa kita pula yang meminta manajer ya? Kita yang sebagai anggota yang bisa menyesuaikan ya sistem kerja yang baru. Oke? Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Aduh, ini salah ketik nih Bapak Ibu. Namanya manusia ya, salah ketik. Ya. Pokoknya bisa Bapak Ibu ya, bisa kita menyesuaikan diri ya. B jawabannya ya Bapak Ibu ya, B ya. Oke Bapak Ibu. Oke, Waalaikumsalam. Ini ada teman saya Ibu Fresil. Hai, sama-sama Bu Fresil. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, selama ini kita sudah live, lihat saja rekaman live-nya di Adesa Channel Bapak Ibu ya, di APK kita yang YT kita ya, Adesa Channel. Di sini sudah banyak rekaman-rekaman live kita selama ini setiap hari, baik itu soal-soal teknis guru dan juga soal-soal mahasiswa. Dan bagi Bapak Ibu yang masih bingung belajar dengan siapa ya, belajar dengan Adesa Channel atau tim Adesa Berbagi ya. Jadi jadwal live kita itu ada 2 Bapak Ibu, jadwal live tim Adesa Berbagi setiap hari di akun Pak Ade @adeyusma13 membahas soal SJT teknis guru dari jam 7 sampai setengah 9 dan di akun saya itu membahas soal mahasiswa dari jam setengah 9 sampai jam 10. Ini sudah lewat ini jam saya ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membutuhkan paket-paket guru ya, paket-paket soal-soal guru, ada paket soal PPK ya, ada paket guru, ada paket penata, operator, ADM dan mahasiswa. Silakan hubungi admin kami yang ada di sini. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saja Bapak Ibu pertemuan kita pada malam hari ini. Izinkan saya undur diri dulu ya. Kita tutup belajar kita dengan doa kafaratul majelis. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-muslim, silakan menutup pembelajaran dengan doa menurut kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dilancarkan dalam ujian PPPK-nya ya. Terima kasih sama-sama ya. Selamat beristirahat. Dadah.